Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti, NIM 1705520297, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, dengan dosen pembimbing Ibu Sartika Wulandari, SPD, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Profitabilitas, Leverage, Kebijakan Dividen, Kepemilikan Institusional, dan Growth terhadap Nilai Perusahaan. Berikut latar belakang penelitian saya. Mendirikan perusahaan bertujuan untuk mencapai keuntungan maksimal, serta meningkatkan kesejahteraan pemilik atau pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Keberhasilan perusahaan diukur dengan kemampuannya untuk memberikan keuntungan optimal bagi pemiliknya, serta kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagi perusahaan yang sudah go public, tujuan utamanya adalah menciptakan keuntungan guna meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti profitabilitas, leverage, kebijakan dividen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan. Beberapa penelitian menemukan hubungan positif antara profitabilitas dan nilai perusahaan, sementara penelitian lain menemukan hasil yang berbeda. Leverage juga memiliki efek terhadap nilai perusahaan. Meskipun penelitian menunjukkan hasil yang tidak konsisten, kebijakan dividen dan kepemilikan institusional juga dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Terakhir, pertumbuhan perusahaan tidak selalu berdampak pada nilai perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai dampak profitabilitas, leverage, kebijakan dividen, kepemilikan institusional, dan pertumbuhan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur. Berikut perumusan masalah penelitian saya. 1. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan? 2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan? 3. Bagaimana pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan? 4. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan? Dan 5. Bagaimana pengaruh growth terhadap nilai perusahaan? Sedangkan untuk tujuan penelitiannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. 2. Untuk mengetahui leverage terhadap nilai perusahaan. 3. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. 4. Untuk mengetahui kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan. Dan 5. Untuk mengetahui growth terhadap nilai perusahaan. Untuk metode dan rancangan atau desain penelitian saya, yang pertama, kita mengambil objek penelitian dari populasi dan pengambilan sampel. Lalu untuk jenis dan teknik pengambilan data, menggunakan uji normalitas, pengujian asumsi klasik, analisis data, pengujian hipotesis, dan pengujian model penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, terdapat 30 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Namun ternyata terdapat 18 perusahaan manufaktur yang tidak mempublikasikan laporan keuangan pada tahun 2019 hingga 2022 secara berturut-turut. Selain itu, terdapat 117 perusahaan manufaktur yang tidak membagi dividen berturut-turut pada periode 2019 sampai 2022 dan 4 perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kepemilikan saham institusi. Pada tabel 2, analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan statistik deskriptif jumlah sampel 120 perusahaan manufaktur yang terdapat di BIE pada periode tahun 2019 sampai 2022. Tabel ketiga, uji normalitas Kolmogorov Smirnov. Berdasarkan tabel output SPS di atas diketahui bahwa nilai signifikan SM signifikan sebesar 0,200 di mana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov Smirnov di atas. Dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Tabel keempat, uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai toleransi yang diperoleh lebih dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Sedangkan hasil VIF diperoleh nilai kurang dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antara variabel independen. Tabel kelima, hasil uji heteroskodastisitas. Berdasarkan analisis heteroskodastisitas di atas, dengan menguji uji Gleiser, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak jadi gejala heteroskodastisitas karena nilai signifikan masing-masing variabel lebih dari 0,05. Tabel ke-6, hasil uji autokorelasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat hasil Durbin-Watson menunjukkan angka 2,349 nilai DW yang diperoleh dari model kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabel Durbin-Watson. Pada tabel Durbin-Watson menggunakan taraf 5%. Dengan jumlah sampel sebanyak 120 data observasi perusahaan dan jumlah variabel independen adalah 5, maka mendapatkan nilai DU sebesar 1,7896 dan nilai DA sebesar 1,6164, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif maupun negatif berdasarkan tabel DW di atas. Tabel hasil uji F. Berdasarkan hasil uji F, output SPS di atas, maka diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa variabel independen growth, ROA, DR, DPR, dan KI secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Uji koefisiensi determinasi. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai adjusted S square sebesar 0,986 yang mana nilai tersebut berada di rentang 0 hingga 1, nilai 0,877 atau 87,7%, memberikan arti bahwa PBV dapat dijelaskan oleh growth, ROA, DR, DPR, dan KI, sedangkan sisanya sebesar 12,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Hasil tersebut menandakan bahwa kelima variabel di atas maupun menjelaskan
PBV dengan baik. Uji regresi linear berganda. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa variabel ROA berpengaruh terhadap PBV karena nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai B unstandardized coefficient bernilai positif yaitu 3,523. DR berpengaruh terhadap PBV karena nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai B unstandardized coefficient bernilai positif yaitu 0,764. Variabel DPR pengaruh positif dan signifikan terhadap PBV. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai signifikan 0,000 yang mana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dan nilai B unstandardized coefficient bernilai yaitu 0,765. Variabel kepemilikan survei berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Hal tersebut dapat dilihat pada nilai signifikan 0,0004 di mana nilai tersebut kurang dari 0,05 dan nilai B bernilai positif yaitu 1,212. Variabel growth tidak berpengaruh terhadap PBV karena nilai signifikan 0,144 yang mana nilai tersebut lebih dari 0,025 dan nilai P bernilai positif yaitu 0,9119. Untuk kesimpulan penelitian saya, variabel ROA berpengaruh positif signifikan terhadap PBV. Variabel DER berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel kebijakan dividend berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Variabel kepemilikan institusi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk variabel growth atau pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Untuk saran penelitian selanjutnya dapat memperpanjang kurun waktu penelitian sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel lebih banyak dan kekuatan korelasi akan lebih kuat. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain misalnya seks. Ukuran perusahaan merupakan indikasi mengukur kinerja suatu perusahaan. Ukuran perusahaan besar dapat menceritakan jika perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki kinerjanya. Sekian, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.